Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada masa Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah salat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW selesai. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujana menjawab, Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah baginda Nabi. "Begini," kata Abu Dujana memulai menguraikan jawabannya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas perkarangan rumah milik tetangga kami terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka dapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Satu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam." Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau mempermalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak." Pandangan mata Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujana pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu mengatakan, "Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohon kurma tersebut dari batu zamrud berwarna biru, disiram dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Rasulullah SAW. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga itu sedikit pun." Malamnya si munafik tidur.
Dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah milik si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Sahabat beriman, dalam kisah ini kita dapat ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram.